Mereka para pembenci presiden, mereka yang tidak pernah move on karena kalah ya Pilpres 2019, mereka yang selama ini show force, mengumpulkan massa di lapangan, upaya untuk terus menyerang Jokowi secara pribadi, bahkan harkat martabat. Kita lihat bagaimana istana dituduh sebagai tempat berkumpulnya kaum komunis, Jokowi dituduh PKI. Kalau bicara fakta politik Pilpres, kita ini pemenang, mayoritas rakyat pada posisi berada dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Mereka kita lawan dengan masa tandingan, demo mereka kita lawan dengan demo tandingan, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pernyataan relawan Presiden Joko Widodo ini viral di media sosial. Menang Pilpres lah, kita ini besar ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus contoh. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Pria bernama Benny Ramdhan ini seorang relawan dari Joko Widodo yang kemarin bertemu saat acara di GBK dalam acara Nusantara Bersatu. Resah karena maraknya hujatan, cacian, hinaan kepada presiden dan simbol negara, bahkan kepada ibu negara Republik Indonesia, Kata-kata Benny Ramdhan ini dipotong kemudian viral, bahkan ada wacana untuk menggeruduk tempat kerja dari Benny Ramdhan tersebut. Lalu, apakah sebenarnya video yang dipotong ini secara lengkapnya seperti apa? Dan ini saya ambil dari podcast Bang Akbar Faisal. Mari kita lihat sama-sama. Apakah kita tidak marah melihat situasi kebangsaan yang sekarang mencoba dihancurkan oleh kelompok yang ingin menjatuhkan kekuasaan pemerintahan yang sah, hasil dari sebuah proses demokrasi 2019, di mana isu yang mereka gunakan selalu isu-isu penyebaran kebencian, hoax, fitnah, kebohongan, bahkan serangan-serangan yang menjatuhkan martabat simbol-simbol negara. Presiden, terakhir ibu negara, dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ekspresi intoleransi terus dilakukan, terakhir kasus Cianjur. Bagaimana sebuah tenda hanya karena label gereja kemudian dicopot, sengaja divideokan, kemudian dipiralkan, tapi bantuannya diambil. Nah, kita capek dengan situasi ini. Menurut saya dan kawan-kawan relawan, mayoritas bangsa ini ancaman serius bagi eksistensi bangsa ini. Ini harus diakhiri. Kedua, saya dan semua masyarakat berharap kontestasi 2019, kemudian rivalitas politik itu harusnya berakhir ketika Pak Jokowi Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang. Dan kebesaran jiwa Prabowo Subianto, kemudian Sandiaga Uno, untuk kepentingan Republik Merah Putih, rekonsiliasi nasional, dia menyerahkan dirinya untuk bangsa ini dan mau menjadi menteri pembantunya Presiden Jokowi. Lalu jika ada mereka yang selama ini mengaku sebagai pendukung Prabowo karena dendam yang diformalin, ini dendam diformalin itu artinya dendam yang dirawat, awet dia, sampai sekarang melakukan serangan kepada pemerintah dengan cara-cara yang jelas menodai demokrasi, melanggar hukum. Apa harus kita biarkan? Kita lihat jejak digital, dipenuhi dengan sampah dan kotoran terkait aksi-aksi yang sering mereka lakukan. Mereka para pembenci presiden, mereka yang tidak pernah move on karena kalah Pilpres 2019, mereka yang selama ini show force, mengumpulkan massa di lapangan. Dan kita tahu kok, ada 3 operasi besar yang mereka lakukan. Pertama, saat menjelang Pilpres 29, operasi besar pertama adalah bagaimana menggagalkan Presiden Jokowi terpilih kedua kali. Operasi ini gagal. Operasi kedua, dan ini ada di fase saat ini. Operasi kedua adalah bagaimana menjatuhkan Jokowi di tengah jalan. Tidak berakhir sampai 2024. Jika ini gagal, mereka masuk pada fase operasi ketiga. Yaitu, bagaimana Jokowi menjadi seorang warga negara Indonesia yang tidak dikenal sebagai pemimpin besar. Jokowi is nothing, Jokowi is nobody. Ini yang sedang diciptakan oleh mereka. Upaya mendelegitimasi pemerintah, upaya untuk terus menyerang Jokowi secara pribadi, bahkan harkat martabat. Kita lihat bagaimana istana dituduh sebagai tempat berkumpulnya kaum komunis, Jokowi dituduh PKI, dan ini diumbar terus diekspresikan dan hukum tidak bekerja menurut kami. Sehingga itulah selain kemarahan, saya berikan pesan dalam video itu. Kalau bicara fakta politik Pilpres, kita ini pemenang,
Kami ini didukung mayoritas rakyat Indonesia, 55%. Kalau lihat perjalanan Pak Jokowi memimpin bangsa ini, survei terakhir 62% rakyat Indonesia menyatakan puas. Artinya apa? Mayoritas rakyat pada posisi berada dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Mereka kita lawan dengan masa tandingan, demo mereka kita lawan dengan demo tandingan, apa yang terjadi? Sehingga masuk ke poin ketiga, Bang Akbar. Di situ kami usulkan Pak Presiden penegakan hukum untuk menangani semua itu. Jokowi adalah presiden pemimpin yang tidak akan pernah menggunakan kekuasaan. Kalau tadi ada kekhawatiran di era pemerintahan Pak Jokowi, demokrasi semakin tidak baik, kebebasan mengekspresikan pendapat itu menjadi rendah secara kualitatif dibandingkan dengan rejim sebelumnya. Ini juga pandangan yang keliru. Saya sering katakan kepada mereka, jika Anda hidup di era Soeharto, rejim yang sangat totalitarian yang didukung oleh militer saat itu, seorang presiden yang bertangan besi bahkan dicap sebagai diktator, tidak ada kebebasan berpendapat. Berbeda dengan pemerintah dosa, kritik terhadap kekuasaan diharamkan. Berapa banyak aktivis yang harus masuk penjara, bahkan tokoh-tokoh politik. Ahana Sution, apa yang dia alami padahal dia seorang pemimpin besar yang telah memberikan kontribusi pada bangsa ini. Berapa banyak kawan-kawan kita, kawan Bung Akbar yang hingga hari ini diculik, mati dan mayatnya pun tidak pernah kembali kepada keluarganya. Jadi mereka masih bersyukur hidup di negara yang demokrasi dijaga dan memiliki seorang pemimpin yang memiliki kesabaran. Itu yang saya katakan. Pak Jokowi, Anda dikatakan PKI. Istri Anda diilustrasikan sebagai pembantu rumah tangga. Istana di tempat Anda berkantor yang dibangun oleh uang rakyat dianggap sebagai sarang komunis. Dan Anda diam. Nah, saya maksudkan tidak boleh negara ini dihancurkan oleh pihak-pihak yang melakukan segregasi, polarisasi atas nama keyakinan, atas nama perbedaan suku. Ini nggak boleh. Saya katakan Pak Jokowi bisa berakhir 2024, Pak Akbar. Tapi tanggung jawab sejarah kita adalah menjaga kelangsungan bangsa ini untuk selalu. Ya, teman-teman, gimana kita nggak geram seorang yang kita pilih pada pemilihan presiden yang lalu, karena melihat seorang presiden dihujat, dihina, dicaci, Jadi sebenarnya yang diinginkan dari para relawan adalah sebuah tindakan. Tindakan adalah tindakan hukum, bukan tindakan untuk beradu secara langsung di lapangan, tidak. Jadi diinginkan oleh relawan adalah tindakan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum, bukan kita mau turun ke lapangan, relawan turun ke lapangan untuk beradu, enggak, bukan seperti itu. Ini wacana ini kalau dipelintir akan berbahaya. Relawan Pak Jokowi itu enggak sedikit, banyak banget, bahkan lebih besar dari mereka. Jadi sebenarnya wajar teman-teman kalau pendukungnya marah, kalau seorang presiden yang mereka dukung tiba-tiba dihina, dihujat, seperti itu. Mereka yang bawah ini loh yang tidak akan menerima. Padahal di sana itu setiap hari menghujat terus, menghina, mencaci keluarganya juga. Yang nggak terima itu pendukungnya yang di bawah. Kalau Presiden Jokowi aja santai, sabar. Tapi yang di bawah ini yang dikhawatirkan akan bergerak. Itu loh yang dikhawatirkan. Jadi yang diinginkan oleh Mas Benny Ramdhan ini adalah pemerintah mengambil tindakan dari sisi hukum. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Kita harus damai, kita harus adem, jangan terbawa suasana. Walaupun yang sebelah terus saja provokasi istilahnya, terus saja melakukan teriak, demo seperti itu Baik, terima kasih. Yang nggak terima itu pendukungnya yang di bawah. Kalau Presiden Jokowi aja santai, sabar. Tapi yang di bawah ini yang dikhawatirkan akan bergerak. Itu loh yang dikhawatirkan. Jadi yang diinginkan oleh Mas Benny Ramdhan ini adalah sikap apa? Ke jalur hukumnya, pemerintah mengambil tindakan dari sisi hukum. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Jadi teman-teman, apa penilaian dari kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita harus damai, kita harus
adem ya, jangan terbawa suasana. Walaupun yang sebelah terus saja provokasi istilahnya, terus saja melakukan teriak demo seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Jangan lupa tulis di kolom komentar yang baik, yang sopan ya. Tunjukkan ya para pendukung Pak Jokowi itu orangnya cinta damai, baik dan sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.